warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Kami dari kelompok 7 mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan pada hari ini akan menjelaskan hasil dari wawancara kami yang dilakukan pada tanggal 10 April 2022. Nah, di mana pada kesempatan hari itu kami menemui kepala sekolah yang terhormat, kepala sekolah SDN 005 Lazada Gilir, di mana dengan juru wawancara yaitu terdiri dari saya, Salsabila Putra Hasim, saudari Huzaimah, saudari Siti Nurmakia, saudari Yudistiansyah, dan saudari Tri Asmara. Kami mendatangi SDN 005 Lazada Gilir pada pagi hari jam 10.30 pagi, di mana kami langsung mendatangi Satpam SDN 005 Lazada Gilir untuk membuat janji temu dengan kepala sekolah SDN 005 Lazada Gilir. Kami langsung diarahkan untuk masuk ke dalam ruang guru dan bertemu dengan beliau yang terhormat. Pada kesempatan hari itu beliau menyapa kami dengan ramah tamah dan dengan mempersilakan kami untuk menyapa dan mempersilakan kami untuk melaksanakan kegiatan wawancara dengan beliau. Maka dengan waktu yang dipersilakan, kami memulai sesi tanya jawab dengan yang terhormat kepala sekolah SDN 005 Lazada Gilir. Baik, di sini kami akan melakukan sesi tanya jawab atau wawancara terkait dengan model pembelajaran yang digunakan di SD 005 Lazada Gilir. Yang pertama, bagaimanakah model pembelajaran yang digunakan di SDN 005 Lazada? Kemudian narasumber menjawab, akhir-akhir ini kan pandemi, jadi pembelajaran dilakukan jarak jauh seperti itu, menggunakan WhatsApp group dan media pembelajaran lainnya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan atau kurikulum yang digunakan itu masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian pertanyaan kedua adalah, kalau misalnya dari model pembelajaran yang diterapkan di sini sebelum menentukan model pembelajarannya, adakah hal-hal atau pokok-pokok yang dipertimbangkan sebelum menerapkan model pembelajaran digunakan oleh setiap guru di sekolah ini? Kemudian narasumber menjawab bahwa ada, yaitu dengan menyesuaikan kondisi yang harus dipersiapkan, seperti itu. Sehingga peserta didik lebih bersemangat lagi untuk melakukan pembelajaran. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh pertanyaan selanjutnya. Berarti dari hasil sekarang dengan ekspektasi guru yang sangat jauh dari harapan? Betul. Jadi kebijakan semuanya ini, anak masih punya semangat untuk turun sekolah, belajar seadanya seperti itu sudah luar biasa gitu. Tapi kalau ditanya mengenai pengetahuan yang dia punya, yang dia mampu, mohon maaf karena sudah 2 tahun kan anak-anak belajar sama orang tua nggak sabar ngajarin anak-anak sendiri. Ya ketika dia suruh ngirim jawaban nilainya 100 semua. Nah tetapi ketika ketemu anaknya subhanallah seperti itu. Apakah hal itu disebabkan dari pengaruh anak sudah terbuai karena fasilitas HP atau internet? Bukan pengaruh anak. Ya pengaruh kondisi tadi tuh, pengaruh yang tidak memungkinkan anak untuk berkembang. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai adakah antisipasi atau solusi dalam menyelesaikan masalah dalam model pembelajaran yang sedang berlangsung di SDN 005 Lazada Gilir ini. Kemudian narasumber menjawab, ada. Jadi guru atau dari sekolah untuk mengatasi penghambat perkembangan budget dari peserta didik yang sudah 2 tahun berjalan secara online. Kalau untuk mengatasi secara instan, itu tidak mungkin karena perlu adanya proses. Kita masih harus satu persatu melihat anak-anak bagaimana perkembangannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai dari sekolah dan guru sudah ada solusi dalam pendekatannya, lalu bagaimana dengan orang tua siswanya? Dan narasumbernya menjawab mengenai pendekatannya, yaitu kita melalui WA komunikasinya untuk dari orang tua siswa. Kemudian untuk informasi-informasi juga disampaikan melalui
WhatsApp. Dalam pertemuan ini belum adanya pertemuan offline dikarenakan masih adanya pandemi saat ini. Kemudian untuk offline selanjutnya mungkin akan dilaksanakan setelah ajaran baru. Sekian. Melanjutkan pertanyaan dari teman-teman semua untuk ditanyakan kepada salah satu staf di sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana fasilitas SDN 005 di Lojana Ilir? Kemudian beliau menjawab, di ruang kelas itu lengkap, baik dari buku, dan buku itu anak-anak dipinjamin dari buku bahasa Inggris dan semuanya. Kemudian nanti dia membahas dalam satu tema. Kalau misalnya sudah satu tema sudah selesai, kemudian dikembalikan dan dilanjutkan lagi ke tema kedua, baru dipinjamkan lagi. Kemudian untuk pertemuannya sudah 100% offline. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana perkembangan sejauh ini dari sebelum sekarang offline dan pribadi, perkembangannya apakah sudah baik? Dan beliau menjawab, untuk perkembangannya dari offline kemudian menjadi dari online kemudian menjadi offline dengan sangat antusias sekali, baik dari siswa, guru, dan orang tua. Dan hal itu menjadi sebuah penantian bagi mereka, dan gurunya juga semangat untuk mengajarkannya. Akan tetapi kurang beban guru yang biasanya ngajar 2 sesi ditambah. Nah, sekarang hanya 1 sesi. Nah, itu yang membuat mereka rasanya itu seperti lega sekali, dan dan istilahnya banyak sekali faktor-faktor yang menghambat perkembangan kualitas siswa dan apa juga istilahnya menjadi pekerjaan kepala sekolah. Dan untuk itu pihak-pihak sekolah menuntut ilmu agar dapat menjadi masyarakat Indonesia yang baik gitu, dengan ujar beliau. Baik, dari hasil wawancara yang telah kami bacakan sebelumnya, kami membuat analisis mengenai bagaimana model pembelajaran yang diterapkan di SDN 005 Lojana Ilir. Dari hasil analisa tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa SDN 005 Lojana Ilir menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau biasa disingkat dengan PJJ, di mana pembelajaran jarak jauh ini menggunakan metode pembelajaran e-learning, yang dimana hampir semua pembelajarannya dilakukan menggunakan digital. Nah, metode pembelajaran e-learning ini diterapkan dengan membagi sesi pembelajaran menggunakan sesi pembelajaran blended, yaitu 50% online dan 50% offline. Hal ini sebenarnya menimbulkan kerugian terhadap guru dan murid, dikarenakan guru harus mengajar 2 kali lipat dengan mengajarkan materi yang sama di sesi pembelajaran online dan offline ini. Hal ini menyebabkan waktu yang digunakan untuk mengajar menjadi sangat tidak efektif dan juga menguras tenaga untuk para guru-guru. Hal ini juga menyebabkan siswa yang sebelumnya telah menyimak pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi jenuh dan mengurangi konsentrasi belajar mereka. Baik, adapun pokok-pokok model pembelajaran yang harus dipertimbangkan adalah mempertimbangkan bagian kecakapan dan semangat anak dalam belajar. Hal ini diperlukan untuk menyegarkan kembali suasana sekolah offline seperti itu, yang dimana para siswa sebelumnya menggunakan fasilitas di rumah seperti internet dan smartphone sekadar untuk melakukan pertemuan online dan menjawab pertanyaan, tapi tidak dengan memanfaatkan sebagai sarana belajar di rumah. Hal ini membuat siswa kurang menyerapi pembelajaran di rumah, sehingga ketika di kelas perbandingan antara pengetahuan dan nilai di rumah dan sekolah berbeda jauh seperti itu. Hal ini juga dipengaruhi oleh orang tua yang cenderung tak sabaran dalam membimbing anak belajar, sehingga menyuruh anak untuk mengerjakan tugas sendiri mengandalkan Google. Selanjutnya mengenai analisis dari wawancara kami, yaitu mengenai solusi dalam permasalahan ini, yaitu dengan dimulainya pertemuan offline 100%. Maka guru dapat melihat anak-anak bagaimana perkembangannya dari sebelum 2 tahun pertemuan online menjadi pertemuan offline yang 100%. Para guru juga harus mengajarkan ilmu dasar kembali yang sesuai dengan tingkat sekolah dasar. Adapun solusi untuk orang tua para siswa adalah dengan mengadakan pertemuan orang tua yang sebelumnya rutin dilakukan per semester dengan kesempatan pertemuan offline 100% perdana ini. Maka kepala sekolah berencana untuk mengadakan pertemuan orang tua
kembali di semester ganjil selanjutnya untuk membahas mengenai perkembangan siswa baik di kelas maupun di rumah. Adapun fasilitas di SD Negeri 005 Loajana Ilir memberikan fasilitas yang sangat mendukung. Siswa dalam pembelajaran offline, gedung sekolah yang baru, dan kelas yang bersih dan nyaman, serta fasilitas berupa buku pelajaran yang dapat dipinjam secara gratis dan diberikan kepada seluruh siswa secara merata tanpa pungutan biaya. Hanya memanfaatkan uang kas yang didistribusikan dengan amat tepat sasaran demi mendukung proses pembelajaran siswa menjalin dengan baik dan lancar. Dengan ini, kepala sekolah, para guru dan siswa sangat antusias menyambut pertemuan pembelajaran offline 100% perdana ini. Semoga dengan pertemuan offline perdana ini, SD Negeri 005 Loajana Ilir dapat semakin berkembang dan melahirkan siswa yang cerdas dan beriman. Baik, itulah tadi yang sudah dijelaskan dari beberapa pertanyaan dan wawancara, kemudian juga dijelaskan hasil wawancaranya, dan saya akan menjelaskan hasil kesimpulannya. Model pembelajaran dapat diartikan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran yang di dalamnya termasuk buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lainnya. Kemudian, model pembelajaran yang diterapkan di SD 005 Lojanan Ilir menerapkan model pembelajaran e-learning, di mana berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik model pembelajaran kelas virtual merupakan sebuah terobosan baru di bidang pengajaran dan pembelajaran, karena mampu meminimalkan perbedaan cara mengajar dan materi, sehingga memberikan standar kualitas pembelajaran yang lebih konsisten. Sistem e-learning adalah mutlak perlu untuk mengantisipasi perkembangan zaman dengan dukungan teknologi informasi, di mana semua menuju ke era digital, baik mekanisme maupun konten. Baik, itulah kami dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata, jika salah itu real dari kami, jika ada kelebihan itu real dari Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.